Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita berjumpa lagi di media pembelajaran ini. Ini adalah video lanjutan dari pembahasan sebelumnya. Karena sebelumnya kita berhenti di nomor 13 ya, di pembahasan materi IPA. Kali ini kita akan lanjutkan di nomor 14, namun sebelumnya kita awali dulu dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, kita masuk ke materinya, nomor 14. Namun seperti biasa kita bisa menengok sebentar ya analisis butir soal kita. Ya ini ya nomor 14 berarti cukup lumayan banyak ya yang salah di nomor ini. Ya nanti bisa diperhatikan siapa-siapa yang masih salah. Ya berarti ini termasuk nomor yang harus kita bahas cukup dalam ya. Baik, nomor 14. Ini tentang apa namanya? Ya, peredaran darah ya, tentang peredaran darah. Baik, kita bahas. Ini pertanyaannya tentang peredaran darah kecil yang benar. Oke, jadi bentar. Kita keluarkan stabilonya dulu ya. Inilah peredaran darah kecil. Jadi PDK ya, kan ada dua ya, ada peredaran darah kecil, ada peredaran darah besar, ada dua itu. Nah ini yang ditanyakan peredaran kecil. Mana itu peredaran darah kecil? Baik. Jadi konsepnya begini ya, kita boleh tuliskan, kita boleh ketik aja ya, biar lebih jelas. Kalau pakai tangan tuh ya tadi ya jelek ya tulisannya ya. Peredaran darah kecil ya. Itu alurnya adalah dari jantung ya, kemudian ke paru-paru ya, kemudian ke jantung lagi. Maaf, ini agak goyang-goyang ya videonya. Itu kalau peredaran darah kecil ya. Kemudian kalau peredaran darah besar atau PDB ya, kita buatkan singkatannya, itu jantung. Ini kelemahannya kalau pakai kipas di laptopnya goyang-goyang ya, tapi ini membuat laptopnya menjadi tetap dingin. Kemudian ke seluruh tubuh ya, itu kalau besar itu seperti ke seluruh tubuh ya. Kemudian kembali lagi ke jantung. Nah itu yang membedakan dua sistem peredaran darah ini. Kalau kecil itu hanya jantung, paru-paru jantung ya. Kalau yang besar ke jantung, seluruh tubuh ke jantung lagi. Nah, kita sekarang cek dari gambarnya ini. Kalau gambarnya seperti ini, kita juga perlu mengenal ya. Kalau gambarnya seperti ini, maka jelas ini adalah bagian jantung. Ya, ini jantung. Ini 10 ini adalah bagian paru-paru. Nah, gitu ya. Dengan 7 ini, itu adalah seluruh tubuh. Itu yang harus dipahami ya dalam gambar ya. Kalau yang atas tuh bagian tubuh bagian atas, yang bawah tubuh bagian bawah, intinya adalah seluruh tubuhnya. Nah berarti kalau yang ditanyakan adalah peredaran darah kecil itu kan dari jantung paru ke jantung ya, dari ini sebenarnya, dari tiga ini ya, dari tiga ini kan dari bilik kanannya dulu ya. Kalau jantung dari bilik kanan dia menyembur ya ke ini, ada apa namanya, pembuluh darah yang menuju ke paru-paru di apa nih, 3 ya, 3 ini, kemudian 9, 10 ya, baru masuk ke 11 baru ke 1. Mana nih, 3, 9, 10, 11, 1. Nah ini udah jelas sekali ya. Jadi peredaran darah kecil itu yang ini ya, dari 3 ya ke 9 ini ya, atau vena pulmonalis bahasanya ya, pembuluh balik vena masuk ke paru-paru, kemudian nih arterinya atau nadinya masuk ke serambi ya, serambi kiri. Nah ini yang betul. Sedangkan kalau peredaran darah besar yang mana? Kalau yang besar tuh mulainya malah dari sini, dari 2 ini ya, dari 2 bilik kiri ya, bilik kiri ini, kemudian ke seluruh tubuh. Jadi 2 ke berapa nih, 6 ya,
ke 6, ke 7, ke 8, ke 4. Nah, kalau ini yang peredaran darah besar. Nah, gini. Yang ini peredaran darah kecil. Nah, ini ya pengertiannya. Semoga kalian bisa memahami konsep dari peredaran darah besar, peredaran darah kecil. Nah, ada kita jelaskan dengan gambar seperti ini. Baik, begitu bisa dipahami. Kalau yang ditanyakan darah kotor, darah bersih, biasanya nanti kita ini ya, kita bagi dua begitu ini. Yang bagian ini adalah kayak apa? Kayak O2 ya. Ya, yang sini kayak O2 atau miskin O2. Yang bersih itu yang sebelah sini. Kalau dari gambar kita ya sebelah kanan kita, atau ini bagian kiri jantung sebenarnya ya. Bagian kiri jantung itu kayak O2 darah bersih. Yang sebelah ini darah yang kotor. Baik, semoga bisa dipahami penjelasan ini. Kita lanjutkan ke nomor selanjutnya. Nah, kita ketemu lagi dengan model pernafasan ya, alat model pernafasan. Ya, kita sudah sering melihat gambar seperti ini. Tapi kita boleh lihat sebentar ya. Nomor berapa nih tadi? Nomor 15 ya. Oke, kita lihat nomor 15 seperti apa 15-nya. Oke, masih banyak yang salah ya. Ya, baru lebih yang salah. Baik, kita bahas ya nomor 15 ini. Sepertinya kalian memang harus betul-betul menyimak dan memperhatikan ya ketika kita sedang membahas seperti ini, sehingga logikanya bisa kalian cerna. Ini gambar ya, ini gambar, ini gelas, kemudian ini ada membran yang terbuat dari balon ya, balon udara. Alat tersebut menunjukkan kerja paru-paru. Jika membran karet ditarik ke bawah, jadi ini tarik ke bawah ini, tarik ke bawah sini ya. Maka apa? Nah, sudah kita sampaikan di penjelasan sebelumnya bahwa ketika ini ditarik ke bawah, maka udara ya di dalam gelas ini dia menjadi tekanannya menjadi apa? Tekanannya menjadi rendah. Ya, ini ke bawah, dia menjadi tekanannya rendah. Gimana gambarnya ya? Dia menjadi tekanannya rendah, tekanan rendah. Nah, udara itu kan mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah, ya. Udara itu mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan rendah. Di dalam gelas ini sekarang tekanannya rendah. Kenapa? Karena membrannya ditarik ke bawah, ya. Nah, gampangnya kan bawah berarti ini menjadi rendah. Ketika tekanannya rendah, maka udara di luar akan masuk nih, akan masuk melalui pipa ini. Nah, udara di luar itu kan dia tekanannya tinggi, ya, tekanannya tinggi. Udara di luar tekanannya tinggi. Ini yang perlu dipahami. Dengan udara mengalir dari yang tekanan tinggi ke tekanan yang rendah. Nah, sehingga kemudian apa? Ketika tekanan tinggi masuk ya melalui pipa gelas ini atau pipa sedotan gitu ya, maka dia akan membuat ini ya, balonnya menjadi mengembang, ya. Jadi udaranya akan mengisi ke balon sehingga balonnya menjadi mengembang. Nah, seperti itu. Beda kalau ini membrannya ini, karetnya ini ditekan ke atas, maka ini menjadi tekanan tinggi yang di dalam gelas, sehingga kemudian tekanan tinggi akan keluar, mengisi keluar. Nah, sehingga menjadi kempes kembali. Nah, itu penjelasan sederhana dari alat percobaan ini. Maka yuk kita lihat. Yang A, karena udara dalam tabung mengecil. Ya, mengecil iya, ya. Dari luar masuk ke dalam tabung, kedua balon mengempis. Nah, ini salah. Ya. Kalau udaranya masuk ke tabung, yang bikin salah apa? Ininya mengempis, yang salah. Harusnya dia mengembang. Ya, jadi yang A itu salahnya dia mengempis. Pernyataan sebelumnya sudah betul, tapi kedua balon mengempis itu yang salah. Harusnya apa? Ya, kalau udara luar masuk ke dalam tabung harusnya mengembang. Ya, kayak kita meniup. Nah, ditiup gitu ya, sehingga balonnya mengembang. Yang B, tekanan udara dalam tabung membesar. Salah. Ya, ini salah nih. Salah ya, salah. Harusnya mengecil. Tekanannya mengecil sehingga tekanan udara di luar tabung itu akan masuk dalam tabung. Nah, itu. C, tekanan udara dalam tabung mengecil, iya. Udara luar masuk melalui pipa kaca, iya. Ini iya, ini iya. Kedua balon mengembang. Nah, ini baru benar ya. Yang sini baru benar nih. Ya, benar nih. Kita pilih C ya, karena udah tepat. Semuanya tepat.
Jadi tekanan udara dalam tabungnya itu mengecil, ya seperti yang kita jelaskan sebelumnya. Nih ya, atau tekanannya rendah atau mengecil lah, sama lah bahasanya ya. Jadi kalau ini ditarik ke bawah, tekanan udaranya mengecil atau rendah. Oke lah, ini boleh rendah, boleh kecil, silahkan nanti sesuai dengan teksnya ya di pembuat soal. Kemudian kalau ini kecil, maka udara di luar itu akan masuk. Nah kalau masuk dia akan mengembangkan balonnya, kan begitu ya. Nah ini sama ya, kan udara dalam tabung mengecil, kemudian udara luar masuk melalui pipa kaca, yes. Kedua, balon mengembang. Nah ini baru betul nih ya. Dengan delta, tekanan udara dalam tabung membesar, ini sudah salah ya. Kalau ditarik itu mengecil ya, mengecil. Kalau dilepas maka dia membesar. Jika membesar maka udaranya akan keluar, kan dia tekanan udara dalam tabungnya membesar, sehingga dia akan ke tekanan yang lebih kecil, mana yang di luar ya, luar tabung. Nah itu kebalikannya seperti itu. Kalau ditarik dia mengecil sehingga terisi oleh udara dan mengembang. Kalau dilepaskan tekanannya menjadi tinggi sehingga dia keluar udaranya, sehingga balonnya menjadi mengempis. Nah itu ya, simple sebenarnya. Silakan kalian betul-betul cermati lagi ini ya tadi uraiannya. Ini prinsip kerjanya seperti itu. Jadi sangat mudah, tapi memang ini butuh kalian cerna ya, sehingga ketika nanti soalnya dibolak-balik juga paham ya, karena prinsipnya seperti ini aja. Di pertama ini juga yang harus kalian pahami bahwa udara udara itu mengalir ya atau bergerak dari dari yang tekanan tinggi atau besar ke tekanan rendah atau kecil ya, atau besar atau kecil. Ini konsepnya kan seperti ini, konsep dasarnya ya. Udara atau angin itu mengalir dari tekanan yang tinggi ke tekanan yang rendah. Nah kalau balonnya itu ditarik ke bawah, maka dia menjadi tekanannya rendah ya di dalam balon itu, sehingga kemudian akan terisi oleh dengan tekanan tinggi di udara di luar ya, sekitarnya akan luar, dia tinggi, dia akan masuk ke dalam tabung melalui pipa kaca itu, dan sehingga mengisi balon udara. Oke ya, semoga ini bisa kalian pahami untuk nomor 15, cukup menarik. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 16. Nomor 16 ini ya masih ada beberapa, ada 1, 2, 3, 4, 5. Ini kita lihat sebentar ya. Oke, ini nomor 16 ya, masih ada beberapa, 4. Kita bahas sekarang. Serat kapas lebih cocok digunakan untuk membuat kain pel karena bersifat ingat ya, kapas ya, berarti ini pemanfaatan sumber daya ya. Kapas itu dari tanaman kan, sehingga biasanya kalau kapas itu digunakan untuk membuat katun ya. Nanti kapas itu nanti menjadi benang, dan biasanya nanti untuk kain katun. Kain katun itu punya sifat ya mudah menyerap keringat. Nah, sehingga dia lebih banyak dipakai untuk pakaian-pakaian ketika di musim panas ya. Dia mudah menyerap keringat. Nah, seperti ini beberapa yang perlu kalian pahami dulu tentang kapas. Beda dengan wool. Ya, kalau wool itu dari apa? Wool itu dari domba. Dia juga bisa menjadi benang wool ya. Kemudian dia untuk untuk pakaian hangat ya, biasanya dia untuk pakaian hangat ya. Ini cocok untuk daerah-daerah yang dingin. Pakaian wool dia tidak mudah menyerap keringat, tapi dia untuk menahan panas tubuh kita biar tidak mudah keluar, sehingga jadi hangat. Nah itu pakai wool. Oke, kita sekarang bahas saja kedap air. Kedap air itu berarti tidak bisa dilalui air ya, itu kayak plastik. Nah ini enggak. Lemas dan menyerap air. Oke, lemasnya iya enggak? Iya. Kalau kain pel kan harus lemas ya, harus lemas. Nah, kapas maka dia lemas, dia tidak kaku, sehingga sangat cocok ketika digunakan untuk mengepel ya, dengan beberapa sudut yang ada. Kita simpan dulu nih ya. Mudah kusut dan kaku enggak. Ini salah. Kemudian lentur dan kedap airnya salah gitu ya. Jadi yang tepat adalah yang bravo, lemas dan menyerap air, bukan kedap tapi menyerap air gitu ya. Tadi yang salah mungkin pilihnya yang ini ya, kedap air. Kedap air itu malah kalau masih ada yang bingung dengan istilah ini,
ini sulit ya dilalui air. Kedap itu seperti itu ya, kayak plastik lah ya, ini sifat bahan dari plastik. Kayak mantol itu kan kedap air, kayak logam itu kedap air, kaca kedap air. Nah kalau kain itu rata-rata adalah dia tidak kedap air. Yang paling bagus untuk dilalui air adalah yang dari kapas atau kain katun. Nah, begitu ya. Baik ya, kita lanjutkan sekarang nomor 17. Untuk nomor 17 alhamdulillah hanya ada satu yang salah ya, hingga rata-rata sudah pada betul ini nomor 17. Perubahan wujud yang terjadi ketika menggoreng menggunakan mentega. Kayak mentega itu misalnya ini adalah wajan ya kan. Salah gambarnya ya, kayak wajan seperti ini. Nah menteganya mula-mula dia benda padat kan, tapi lama-lama dia mendapatkan panas, maka dia akan apa ya, mencair ya, mencair atau meleleh ya, bahasa kita mencair ya kan. Baik, itu yang perlu dipahami. Kalau mengembun itu dari apa? Mengembun itu dari gas ke cair ya, ini ya, gas ke cair itu mengembun. Seperti gelas dikasih air biasa, kemudian dikasih es batu, sehingga udara di luar gelas itu menjadi dingin, akhirnya ada embun di sekitar gelas itu, di luarnya. Nah itu namanya mengembun. Menyublim itu dari apa ya, padat ke gas, kayak kamper ya. Nah seperti itu. Mengkristal ini bahasa lainnya menghablur ya, atau hablur. Apa ini? Dari gas ke padat. Nah gas ke padat, contohnya apa? Contohnya bunga es ya, bunga es, kemudian es kering. Nah itu gas ke padat. Mencair ya sangat mudah. Baik, itu tentang perubahan wujud. Harusnya sih benar semua ya, harusnya ya, karena sangat jelas sekali, sangat jelas. Harus teliti ya. Nomor 18 oke, kita lihat kan tadi ini juga sudah punya yang betul ya, alhamdulillah. Oke, 18 seperti ini sudah punya yang betul. Kita bahas kegiatan berikut yang memanfaatkan perubahan wujud seperti pada gambar. Nah ini menjemur ya, ini kegiatan namanya menjemur pakaian. Berarti apa? Ini radiasi ya. Matahari memanasi pakaian sehingga dari air menjadi menguap kan begitu. Nah pertanyaannya adalah yang memanfaatkan ya perubahan wujud seperti ini, kata kuncinya seperti. Berarti ini kan prosesnya adalah menguap. Prosesnya apa? Menguap ya. Menguap itu dari cair ke gas. Mana nih yang sama? A. Pembuatan garam tradisional. Menguap enggak? Iya, iya kan? Pertama-tama ini ada apa? Tambak ya, kemudian diisi air laut ya, asin kan? Kemudian ini dipanaskan, dibiarkan beberapa hari, maka lama-lama ini akan menguap dan yang tertinggal adalah butiran-butiran dari garamnya. Yes, ini iya. A iya. Kalau yang B menorehkan malam ke kain, ya kain malam itu biar bisa ditorehkan ya untuk membatik gitu ya. Maka ini beda, ini prosesnya adalah dari cair, sebelumnya dipanaskan menjadi padat, dipanaskan menjadi mencair, kemudian dia memadat lagi, dia membeku lagi, membeku. Jadi dia malah prosesnya membeku ya. Kalau dari awal ya prosesnya adalah mencair, dipanaskan, kemudian didinginkan, membeku. Kemudian untuk yang Charlie berarti ini tidak ya. Letakkan air ke dalam freezer, ya membeku juga nih, membeku. Beda ya, bukan menguap. Karena yang kita butuhkan kan menguapnya nih, ini menguap prosesnya. Kemudian kalau ini menyambung kabel dengan solder, kawatnya itu atau namanya tenol ya, kawat tenol yang seperti silver itu, ketika kena solder dia akan meleleh ya, maka dia prosesnya bukan menguap tapi mencair, dia mencair atau meleleh ya, meleleh. Kemudian dia membeku lagi kan, kena dingin dia membeku. Nah maka yang betul-betul mirip dengan menjemur pakaian itu adalah yang A ya, pembuatan garam.
begitu ya. Karena dia prosesnya betul-betul apa, menguapkan air laut yang ada di tambak, kemudian sampai habis itu airnya. Nah, butiran-butiran garam, kenapa air laut itu asin, kan ada garamnya itu kan ya, karena dia zat padat maka dia tertinggal, tidak ikut menguap. Nah, begitu ya. Semoga bisa dipahami untuk nomor 18 ini. Baik, kita lanjutkan untuk nomor 19. Nomor 19 dari ada berapa? Cukup lumayan yang salah nih ya. 19 bisa dilihat itu ya, 19 lumayan juga yang salah. Yuk kita bahas 19. Pada pemasangan kaca, bingkai dibuat agak longgar dengan tujuannya apa? Nah, begitu kan. Jadi kalau para tukang itu memasang kaca jendela, misalnya jendela ya. Nah, biasanya apa namanya? Kacanya misalnya nih kayunya, atau bahasa kita gawangannya atau binggainya. Dia kacanya tidak rapat sekali ya. Dia tetap dikasih longgar begini, kemudian dikasih kayu lagi untuk melipit ya. Ada kayu untuk menjepit itu ya. Intinya tidak dibuat rapat. Apa tujuannya? Nah, tujuannya adalah kaca itu kalau dia termasuk benda padat, kalau kena suhu yang panas dia akan mengalami memuai, ya kan, memuai. Memuai itu berarti dia tambah besar, tambah panjang, atau tambah volumenya. Maka biar menghindari kalau dibuat rapat, ketika dia memuai bisa pecah, ya kan, bisa pecah. Nah, maka tujuannya adalah biar tidak pecah ketika memuai. Yang A, bingkai tidak bengkok saat menyusut. Oh, salah. Bukan saat menyusut ya. Memberi ruang memuai untuk bingkai. Sebentar. Memberi ruang muai, yes, untuk bingkai. Sebentar ya. Kaca tidak pecah saat menyusut, salah. Kaca tidak pecah saat memuai. Nah, yang paling betul apa, B atau D? Ya, karena harusnya yang memberi ruang muai itu untuk siapa? Untuk kacanya, bukan untuk bingkai. Bingkainya enggak, kayu enggak. Ya, kayu relatif tidak mudah untuk memuai, tidak juga. Kaca ya yang lebih mudah memuai, sehingga yang lebih tepat yang delta. Kaca tidak pecah saat memuai. Kalau yang Bravo ini kan yang kita tangkap adalah bingkainya atau kayunya. Enggak, salah ya. Ini salahnya bingkainya. Oke, begitu bisa dimengerti ya penjelasan ini. Semoga kalian bisa menangkap ya. Jadi ini sifat memuai. Oke, kita bahas kalian biar lebih jelas. Ini tentang masang jendela ya. Hal lainnya ini apa? Rel kereta api. Rel kereta api itu juga dibuat tidak apa namanya? Tidak rapat. Sama tujuannya, memberi ruang muai. Karena dia dari bahan besi, dia akan memuai, ya mungkin tambah panjang, maka dia dibuat ada rongga atau renggang sedikit ya. Agar tidak patah. Ini kalau sama-sama rapat kan nanti bisa bengkok, bahaya untuk rel ya. Itu untuk rel kereta api. Ini rel juga dibuat renggang. Nah, yang beda lagi, yang agak berbeda tuh nanti adalah pemasangan pemasangan kabel ya, kabel telepon, kabel listrik itu malah dibuat kendor ya, dibuat kendor di siang hari. Kalau yang tadi yang kita bahas itu menggunakan sifat ketika kena panas dia akan memuai. Kalau kabel ini juga akan memuai di siang hari. Cuma permasalahan dari kabel itu bukan saat dia memuai ya, tetapi saat malam hari. Ya, ketika malam hari dia akan menyusut. Ya kan, kabel itu kan kalau dingin dia akan menyusut. Ya, ini lawannya panas memuai, kalau dingin menyusut. Nah, repotnya itu kalau kabel ini tidak dibuat kendor, ketika dia nyusut kan semakin pendek. Maka dia akan patah itu, akan putus kalau dia dibuat kencang ya. Kalau dia masang kabelnya kencang ya, maka dia akan patah ya, karena dia akan menarik kabel dari tiang ke tiang, dia akan putus. Maka dibuat kendor itu tujuannya adalah agar di malam hari saat dia menyusut ya tidak putus. Nah, gitu ya. Jadi ini agak berbeda dari yang contoh sebelumnya. Sebelumnya tuh memberikan ruang ketika dia memuai. Kalau yang kabel tuh dibuat kendor agar tidak putus ketika menyusut. Itu ya.
Ini soal-soal yang biasa keluar ya di tema-tema seperti ini. Kita lanjutkan untuk nomor 20. Oke, nomor 20 kalian banyak salah. Nih, ya. Maaf, ini aja. Ini ya biar kelihatan semuanya ya. Nomor 20 banyak yang salah. Mantap ini soalnya berarti ya. Soalnya mantap. Nah, yuk kita bahas ya. Peristiwa perpindahan panas yang sama ditunjukkan nomor. Ini tentang perpindahan panas. Ada 3 kan? Ada radiasi, ada konveksi, ada konduksi. Yuk kita bahas one by one. Ini tetap pakai tulisan ini aja ya, ketik aja ya. Nanti agak goyang nggak apa-apa. Yang pertama terjadinya angin darat dan angin laut. Angin kan udara ya. Kalau udara yang mengalir itu namanya konveksi. Ingat ya, konveksi itu aliran. Aliran udara bisa aliran air. Nah itu prinsipnya ya. Oke, tak tambah apa? Aliran ya. Ini aliran. Oke. Jadi konveksi itu bisa udara, bisa air. Biar kalian lebih jelas lagi karena banyak yang salah nih ya. Udara dan cairan dan air ya. Nah, kebetulan yang nomor 1 ini contohnya adalah udara kan, udara, angin darat, angin laut. Nah, itu konveksi namanya. Yang nomor 2, berjemur untuk meningkatkan daya tahan. Berjemur kan ke matahari, langsung ke matahari. Kalau langsung itu namanya radiasi ya, radiasi. Radiasi itu apa maksudnya? Pancaran ya, pancaran. Oke, begitu bisa dipahami ya. Sekarang kita nomor 3, asap pabrik yang membumbung tinggi. Asap, nah asap itu kan gas, dia dari bawah naik ke udara ya, dia apa, aliran juga, betul, dia berarti konveksi. Nah, bisa dimengerti ya. Konveksi, dia mengalir. Kan asap pabrik kan panas ya, panas sehingga dia dari cerobongnya tuh naik ke atas ya, dia bergerak mengalir. Kemudian kita lanjutkan yang nomor 4 ya. Nomor 4, gerakan air ketika mendidih ya, dia konveksi lagi ya. Ya konveksi lagi ya, konveksi lagi karena air. Nah yang kelima, knalpot menjadi panas ketika mesin dinyalakan. Maaf ini sudah nggak pas nih ya, bawah lagi, berarti ini adalah konduksi. Nah seperti itu ya, dia konduksi. Nah kira-kira mana yang sama, kan begitu. Mana yang sama? Berarti kita dapatkan nomor 1, 3, dan 4. Ada nggak? Yes, ada. Bravo ya. 1, 3, dan 4. Nah ini ya, ini nih. Oke, karena 1 dia konveksi ya, kemudian nomor 3 dia konveksi, 4 ya konveksi. Oke, bisa dimengerti ya. Memang harus dibuat seperti ini nak ya, jadi kalian harus membuat analisis jawabannya dulu ya, sehingga lebih jelas apa sih yang ditanyakan, kemudian ini proses apa. Nah seperti itu ya, baru kalian akan pilih mana poin-poin yang sesuai. Insya Allah ini sangat jelas sekali ya, sangat jelas. Jadi, intinya kata kuncinya gini, kalau radiasi itu pancaran, dia tanpa perantara. Nah tentang radiasi nanti ada hal yang agak khusus. Misalnya ini api unggun ya, api unggun kalau ada di samping, kita ada di sampingnya ya gitu ya, ini panas kan, panas kan, ini namanya radiasi. Tapi kalau tangan kita di atas ya, panas di tangannya di atas, nah ini namanya konveksi. Jadi bedanya gitu. Jadi kalau di samping ya, kalau api unggun itu kalau di samping, atau kompor lah, kompor atau api unggun kalau di samping kita terasa panas, itu namanya proses radiasi, pancaran. Tapi kalau tangan kita di atas apinya ya, kan ini ada udara yang ngalir ke atas kan, ada udara panas ke atas, itu namanya konveksi. Itu khusus untuk yang proses api unggun atau kompor. Nah itu radiasi itu pancaran, kemudian konveksi itu aliran, bisa udara, bisa air. Ingat itu ya, bisa udara, bisa air nih. Ini yang penting untuk kalian pahami nih.
Nah, kalau konduksi itu benda padat ya, benda padat. Nah, benda padat ini yang beda. Jadi sebenarnya mudah ya. Jadi kalau radiasi itu tanpa perantara, kalau konduksi itu benda padat, ya konduksi benda padat, ada D-nya semua kan. Kalau konveksi itu ya udara dan air. Nah, itu konsepnya. Oke. Sehingga mudah-mudahan nomor 20 ini bisa dipahami karena itu ya tadi banyak yang salah ternyata nomor 20 ini ya. Dipahami ya? Memang harus diperhatikan ini penjelasan seperti ini. Nomor 21. Oke, kita lihat nomor 21. Nomor 21. Oke ya, masih sebagian besar dapat betul alhamdulillah. Tinggal beberapa yang masih salah. Oke. 21. Siswa kelas 6 melakukan percobaan memanaskan 4 batang yang berukuran sama dengan bahan berbeda. Bagian ujung yang tidak dipanaskan diberi mentega. Nah, setelah beberapa saat diperoleh. Nah, ini. Jadi anggaplah ini ada batang apa gitu ya, dari bahan yang berbeda-beda. Kemudian ini dikasih mentega. Yang ininya bawahnya dikasih misalnya lilin gitu ya. Panaskan. Nah, batang pertama ternyata meleleh, batang kedua tidak meleleh, batang ketiga meleleh. Berarti kalau meleleh itu dia sifat apa? Konduktor, ya kan? Sifatnya dia konduktor yang baik. Kalau tidak meleleh dia sifatnya adalah isolator atau dia tidak mengalirkan kalor dengan baik. Ini konduktor lagi, konduktor, ini isolator. Nah, gitu ya, bisa kayu atau apa isolator itu ya. Nah, berdasarkan percobaan kesimpulan yang tepat adalah batang, nah ini yang sama harusnya 1 dan 3, 2 dan 4 kan gitu. Batang ini salah, kalau 1 dan 2 salah ya kan. 1 dan 3 konduktor, ya kan. 1 dan 3, satunya konduktor, yes. Kemudian batang 2 dan 4, nah yang udah ketemu nih, Charlie. Ya, di konduktor tuh penghantar. Oke, kalau mungkin masih ada yang lupa dari materi ini, kita tuliskan dulu ya. Biar nggak lupa ya. Ini yang namanya muncul ya. Ini kita panjang lebar nggak apa-apa penjelasannya ya. Biar yang penting kalian tuh paham. Nggak muncul ya. Bentar. Atau ini. Oke. Kita ketik lagi ya. Nah. Oh, kenapa nggak bisa? Ya udah. Ternyata ada sesuatu ini nggak bisa. Baik, berarti gini aja. Konduktor itu berarti mudah ya, yang mudah menghantar panas gitu ya, mudah menghantar panas itu konduktor. Sedangkan isolator itu adalah sulit menghantar panas. Nah, ini ya, mungkin ada yang lupa dari pengertian konduktor dan isolator ya. Ini untuk mengingatkan kalian, semoga paham lagi. Konduktor itu yang bahan yang mudah untuk mengalirkan panas seperti logam, walaupun tidak semua logam ya, logam juga beberapa beda-beda ya. Ada juga bahan-bahan yang tidak mudah mengantarkan panas ya. Seperti apa? Ya seperti kayu, seperti bahan dari plastik yang dibuat tebal itu juga ada. Nah, seperti itu. Kita lanjutkan sekarang nomor 22. Untuk nomor 22, oke. Alhamdulillah sudah banyak yang sebentar, 21, 22. Ya, masih ada beberapa sedikit yang salah, tapi sebagian besar sudah betul nomor 22. Alat musik yang dibunyikan dengan cara dipetik ya. Oke, kita apa namanya? Yang dipetik. Sampai sekarang. Sitar. Nah, ini kita yang jelas-jelas saja lah. Ini kita baca yang ada harmonika. Harmonika itu ditiup. Nggak salah ya? Oke, salah. Sasando, gitar, harpa. Oke. Gitar, biola itu digesek. Ya, ini gesek. Nah, gini aja. Tamborin itu kan dipukul ya.
Ukulele dipukul dia, bukan dipetik. Rebab, tifa, pukul semua nih. Ini pukul. Nah, berarti yang bravo, yaitu yang dipetik. Sasando. Sasando itu kayak dari suku mana itu ya? Yang seperti ini ya. Nah, sasando. Gitar jelas. Kalau harpa itu agak besar. Gimana gambarnya? Ya, kayak benda. Nah, ini tapi ini dari senar gitu ya. Besar ini. Harpa. Baik, itu ya tentang alat musik. Sehingga kalian semoga bisa paham ya dengan penjelasan ini. Cello itu mirip dengan, kalau cello itu juga dipetik ya. Cello itu mirip dengan bass ya. Cello itu juga gini bentuknya, sama ya. Seperti gitar juga ya cello itu ya. Kemudian sitar, kalau sitar itu petik. Sitar itu kayak kecapi ya. Oke, ini maaf kotak. Ini kayak kotak ya. Ini ada lubangnya, ini dipetik dia. Nah, sitar itu kayak kecapi. Sitar kecapi itu dipetik. Yang salah adalah A, harmonika itu ditiup. Nah, seperti itu. Yang C, gitar itu dipetik tapi biolanya digesek. Oke, tamborin dipukul. Ukulele, rebab, tifa dipukul semua. Itu nomor 22. Untuk nomor 23 23 alhamdulillah juga sudah cukup, ya kita lihatkan aja ya. Sudah cukup banyak yang betul nomor 23. Oke ya. Jika botol kaca berisi air tersebut dipukul dengan sendok, urutan bunyi tertinggi. Nah, ini ya. Urutan bunyi tertinggi ke terendah. Jadi kalau botol itu yang suaranya nyari yang mana? Yang paling kosong ya, yang paling kosong kan suaranya paling besar atau ya paling tinggi gitu ya, paling tinggi. Semakin penuh dia semakin rendah suaranya. Jadi prinsipnya begitu. Jadi kalau botol ini semakin banyak yang kosong dia semakin tinggi ya suaranya. Dia semakin rendah ini ya, maka semakin rendah. Begitu aja prinsipnya ya. Yuk kita urutkan. Berarti yang dari yang tertinggi berarti nomor 4 ya. 4. 3 atau 2? 2 lah. Ya 2, 3, 1. Oke, Charlie ya. Charlie. Jadi prinsipnya begitu. Kalian juga bisa mencobanya di rumah. Jadi kalau botol itu semakin berisi mendekati permukaan dia suaranya akan kecil ya. Padat ya. Tapi kalau isinya sedikit dia akan semakin keras terus semakin tinggi suaranya. Baik, kita lanjutkan nomor 24 ya. Di 24 ini di analisis betul soal kalian. Alhamdulillah betul semuanya ya. Sebentar ini nggak terlalu kelihatan. Betul semua kayaknya. Oke, kita lihat aja di sini. Ya kan. 24. Oh, masih ada beberapa ya. 1, 2, 3, 4, 5. Ada 4. Yang 25 yang betul semua. Gaya yang bekerja pada kegiatan seperti gambar di adalah, nah ini kan ayun-ayunan. Oke, yang pertama gaya apa? Gaya gravitasi itu jelas, sehingga dia bisa bergerak. Kan ada gravitasi, ada beratnya, ya, ada bebannya. Gaya pegasnya nggak ada pegasnya ya. Pegas itu mudahnya per, ya per. Ya, per itu nanti bentuknya bisa begini bisa begini itu per ya. Tapi kalau ini kan bukan pegas ya, salah ya. Ya, ya intinya kalau ada pegas salahnya juga ada pegasnya. Ini ada pegasnya, salah semua nih. Tinggal C nggak ada pegasnya, ya sudah selesai. Ini udah langsung ketemu ya. Kalau pegasnya salah, ayunan nggak pakai pegas ya, dia hanya pakai gravitasi dan otot untuk mendorong lah. Boleh nih, otot mendorong. Oke, begitu ya penjelasan nomor 24 ini. Nomor 25, alhamdulillah sudah betul semua ya 25. Hubungan antara gaya dan gerak yang terjadi pada kegiatan tersebut adalah, nah ini ketapel ya, dia main ketapel atau bahasa Jawanya melintang, ketapel. Maka semakin panjang tarikan karet, batu terlempar semakin jauh. Iya kan? Yes. Karena gaya lontarnya ini kan pakai, nah ini baru pakai pegas nih, dia pakai pegas ya, dia pakai pegas, gaya pegas. Nah ini dia.
Nah, baru pakai pegas sehingga semakin apa namanya panjang ini ya tarikannya. Nah, makin panjang nariknya ini ya akan semakin jauh, ya, semakin jauh. Semakin panjang tangan karet semakin cepat salah, ini salah. Makin lemah tarikan semakin jauh salah. Semakin kuat tarikan batu lempar semakin dekat salah. Ya, berarti yang bravo itu yang lebih. Dan kalian semuanya betul karena kalian melakukannya itu ya. Nomor 26. Untuk nomor 26 banyak yang salah ya. Oke, banyak yang salah nomor 26 ini. Sebentar, 26 berarti ini. Oke ya, tuh banyak yang salah 26. Kenapa ya? Ini kan tentang bayangan sifat cahaya. Kok banyak yang salah? Iya ya, banyak yang salah ya. Oke, kita bahas. Sifat cahaya yang terjadi apa? Ini matahari, ini ada orang, ini ada bayangan, kan? Begitu. Nah, sifatnya apa ini? Cahaya dapat dibiaskan. Kalau seperti ini bukan dibiaskan ya. Dibiaskan itu, ini kasus yang sering muncul. Dibiaskan ya. Ini contoh yang dibiaskan. Contohnya apa? Pertama, ini ada gelas, maaf. Kemudian ini ada air, ini ada pensil, ini kemudian tampak bengkong. Nah, seperti ini dibiaskan. Atau ada akuarium ya, akuarium, ikannya tampak lebih besar misalnya, ya ikannya tambah besar. Nah, itu dibiaskan. Atau kolam tampak lebih dangkal, ini ada kolam, sehingga ini tampak lebih dangkal. Itu proses-proses dibiaskan. Gitu ya, harus dipahami dulu, dibiaskan itu seperti itu. Atau juga ini pakai loop kaca pembesar itu juga sama ya, sehingga tambah besar nih tulisannya, itu juga dibiaskan ya. Di proses ada gelas, ada air, pensil di dalam gelas berisi air itu akan tampak bengkok, itu dibiaskan. Atau ikan tambah lebih besar di akuarium itu juga dibiaskan. Kolam, dasar kolam tampak lebih dangkal itu juga dibiaskan. Pakai loop kaca pembesar juga dibiaskan, yaitu dibiaskan ya. Kalau pantul itu ntar di mantul itu ya bercermin ya. Ini misalnya ada apa, ada benda, ini di sini juga ada benda. Nah, bercermin, pantulkan itu cermin, paling mudah cermin. Merambat lurus, oke, kita bahas nanti ya. Nah, kalau ini apa? Saya dapat dibiaskan, ini salah lagi ya, salah. Mungkin yang agak asing diuraikan ya, diuraikan itu pelangi ya, kayak gini ada kristal, kemudian ada banyak cahaya. Nah, itu diuraikan. Cahaya merambat lurus, ya ini merambat lurus kan ini ya, karena dia menabrak benda, kemudian dia membentuk bayangan, itu kan merambat lurus, dan bayangannya kan lurus nih ya, searah dengan cahayanya. Ada cahaya, ada benda, dia ada bayangan. Nah, ini merambat lurus namanya. Betul nih, ya merambat lurus betul. Dan memantul, enggak, bukan memantul. Kalau memantul berarti dia balik lagi. Ini kan enggak. Ya mantul tuh kayak lah, ini cermin, oke. Kemudian misalnya kita pakai senter, ya ini senter. Ini kita tembakkan ke sana, kemudian dia mantul ke sana misalnya, itu namanya mantul ya kan. Ini misalnya ada cerminnya. Ini mantul namanya. Kalau ini apa yang tepat? Tidak dapat menembus benda gelap. Ini kan benda, orang itu kan sebuah benda ya, benda yang tidak bening kan. Nah, maksudnya kalau bening dia menembus benda bening, tapi kalau benda tidak bening tidak bisa ditembus, sehingga muncullah bayangan. Nah, bayangan itu terjadi karena cahaya itu melewati benda yang tidak bening. Kalau bendanya bening dia akan menembus itu ya cahaya, nggak ada bayangannya. Tapi kalau dia mengenai benda yang tidak bening, maka dia akan muncullah bayangan. Gitu ya, delta. Oke, semoga ini bisa dipahami ya, konsepnya sangat mudah sebenarnya, sangat mudah. Memang harus mau mencermatinya gitu aja ya. Kemudian kalian cerna, oh kayak gini konsepnya, yes, hanya kayak gini konsepnya. Yang salah ya, ya.
Baik, nomor 27. 27 eh 27 bentar kecil ya. Oke, sudah banyak yang betul ya, tinggal dikit aja yang salah. Nih, perhatikan ya. Oke, sudah banyak yang betul ya. Tinggal sedikit lagi yang salah. Perubahan bentuk energi saat alat tersebut digunakan adalah perubahannya apa? Ini apa bendanya namanya jam ya. Boleh kita namakan jam dinding. Jam dinding itu ada baterainya. Ya kan, ada baterai. Nah, baterai itu berarti dia itu ada kimianya, ya ada energi kimia. Ya kan? Karena baterai itu dari litium atau dari apalah gitu ya. Kalau sebelum litium ya dari karbon tambah magnesium. Nah, kemudian dia merubah menjadi listrik. Ya, kimia menjadi listrik. Nah, karena jam ini kan dia jarumnya bergerak nih. Ya, jarumnya bergerak. Maka dia menjadi gerak. Nah, ini rangkaiannya nih. Kimia, listrik, gerak. Ada nggak? Kimia, listrik, gerak. Nah, ini. Nah, berbeda kalau jamnya itu misalnya jam tangan digital. Nah, itu cahaya. Ya, bukan gerak tapi cahaya. Tapi karena kalau ini misalnya jam tangan ya. Jam tangan digital itu boleh kita katakan ya dia. Nah, ini misalnya ada displaynya ya. Nah, dia kalau jam tangan maka dia ini yang C ini kimia, listrik, cahaya. Itu kalau jam digital. Ini jam digital. Tapi kalau analog atau manual maka dia gerak ya, karena arlojinya bergerak. Seperti itu ya. Semoga bisa kalian pahami. Kita lanjutkan nomor 28. Oke, 28 tinggal 1 2 3 4 5. Oke, 4 anak yang masih salah. Sifat magnet yang ditunjukkan gambar tersebut adalah apa? Ini magnet. Ya, ini magnetnya. Ini mungkin kayak paku atau skrup gitu ya. Ya kalau magnetnya digeser-geser ini akan ikut geser-geser. Ini apa? Ini kertas biasanya. Ya, kertas atau papan tipis. Jadi magnetnya bisa menembus ya, bisa menembus gaya magnet itu bisa menembus sehingga logam-logam kecil ini bisa tertarik oleh magnet. Nah, kalau magnet mempunyai dua kutub, bukan tentang ini gambar ini ya. Iya, tapi gambarnya tidak sedang menunjukkan tentang dua kutub, tidak. Menarik benda-benda non magnetis, ya enggak lah. Ya, magnet itu hanya menarik benda-benda magnetis. Ya, non magnetis itu contohnya apa? Kertas, kan dia bukan sedang menarik kertas. Jadi benda-benda non magnetis itu benda-benda yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Nah, bukan tentang ini juga. Daya tarik terbesar pada tengah-tengah magnet bukan juga ini juga salah. Nah, ini juga salah sebenarnya. Ujung ya di kutubnya ini salah juga ya. Mampu menembus benda-benda tertentu, yes. Yang lebih tepat yang ini. Jadi magnetnya bisa menembus benda tipis ya. Ini kertas ini walaupun dia non magnetis dia dapat ditembus sehingga benda-benda yang kecil ini bisa ditarik oleh magnet. Oke, itu ya penjelasannya untuk nomor ini. Kita lanjutkan nomor 29. Oke, untuk nomor 29 kalian masih ada beberapa yang salah ya. Oke, biar kelihatan ini ya. 29. Oke, masih banyak salah ternyata ya. Oke. Baik. Kita bahas. Akhir-akhir ini, Putini merasa kesulitan untuk mendapatkan gas LPG dikarenakan terjadi kekosongan di berbagai toko. Yes. Cara untuk menghemat. Nah, ini tentang menghemat energinya bagaimana? Ya. Menggunakan biogas untuk memasak. Mungkin ya, kalau punya biogas ya pakai biogas. Ya. Menggunakan tabung LPG ukuran besar. Ya, tapi itu kan bukan tentang menghemat itu kalau yang B ini. Menimbun LPG dalam jumlah yang banyak itu juga bukan. Menambah jumlah tabung gas LPG di pasaran juga bukan. Kalau menghemat, karena ini temanya menghemat energi ya berarti yang alfa.
kita menggunakan energi yang terbarukan, yaitu apa? Biogas. Cuma biogas ini ya jarang-jarang juga ya yang menyediakan. Ini bisa dari daerah-daerah apa yang ada limbah tahu misalnya itu bisa, atau peternakan itu bisa, tapi yang enggak ada daerah-daerah ini ya susah juga. Tapi karena ini temanya tentang menghemat, ya pakai biogas yang terbarukan. Kalau LPG itu kan energi fosil ya, lama-lama juga akan habis. Itu. Baik, kita lanjutkan 30. Nomor 30 ini berarti oke. Keadaan lampu apabila S1 ditutup, mana S1? S1-nya yang ini ya ditutup ya. Kita silang aja. Dan S2 dibuka. S2-nya dibuka. Oke, ini nyambung gitu ya, maksud kita nyambung. Oke. Adalah ditutup itu maaf, salah pengertian. Oke, kita ulangi lagi, ini salah pengertian. Ditutup itu kan artinya nyambung ya. Nah, ini harus hati-hati ya. Nyambung. Dibuka itu berarti terputus. Ya. Kita pernah saklar itu kan begini prinsipnya. Yang kedua saklar ini ya. Jadi ketika ada dua apa nih? Ada dua nih. Jadi yang namanya nyambung itu ini sama ini dia nyambung, itu namanya ditutup ya. Tutup itu nyambung. Oh, gambarnya salah. Harusnya gini gambarnya tuh, begini aja gambarnya. Ini kemudian ini ada kalau di apa alatnya kan begini ya. Nah, ini. Jadi kalau ini ditutupkan, ya dimasukkan ke sini, dijepit oleh dua apa ini namanya logam yang di sampingnya, maka dia akan nyambung ya. Tutup itu nyambung arusnya. Tapi kalau dibuka itu berarti begini ya, dibuka dan tidak nyambung atau putus. Nah, buka berarti putus, tutup berarti nyambung. Oke. Berarti ini nyambung, ini putus. Kayak gitu ya. Maka apa yang terjadi? Nah, yang terjadi adalah kalau S1-nya menyambung, maka ini akan menyala, ini akan menyala, ya kan? Dapatkan aliran ini. Sedangkan lampu ini lampu apa? Lampu 3 ya. Lampu 3 dia bisa nyala nggak? Lampu 3 dia lewat sini bisa. Ya. Berarti ini masih bisa nyala. Ini bisa nyala nih. Yang mati mana? Yang mati lampu 4. Di lampu 4 dari sini dia nggak dapat arus nih. Ya. Lampu 4 dia mati. Oke, berarti yang mati hanya lampu 4 aja, lampu lainnya tetap menyala. Enggak nih? Oke, 1 2 3 4 5 menyala, lampu 4 padam, yes. Berarti yang alfa. Oke ya. Begitu penjelasannya. Jadi kata kunci yang harus dipahami adalah kalau saklar ditutup itu nyambung, dibuka itu putus. Nah, tinggal kalian urutkan ya, kalian apa namanya? Ikuti jaringannya. Nomor 31. Berikut ini yang termasuk kelompok energi alternatif adalah, jadi alternatif itu berarti terbarukan. Ya, terbarukan. Oke, 31 banyak yang salah nih kalian. Nih ya, 31 ternyata banyak yang salah. Contohnya apa ya? Kita langsung aja. Yang pakai bio itu oke. Ya, biofuel, biogas, biomasa oke lah. Kemudian panas bumi, gelombang laut. Ya. Panas bumi, yes, di alternatif. Gelombang laut, yes, di alternatif. Mungkin A ya, tapi kita simpan dulu. Yang B ada aftur. Aftur ini dia dari BBM. Dia fosil dia. Fosil. Salah dia ya. Yang B yang salah adalah afturnya. C. Spiritus ini dari tebu. Ya, dia juga terbarukan. Nah, parafin ini dari BBM dia. Dia dari minyak bumi. Ya, sehingga dia salahnya di sini parafinnya ya. Parafin itu apa? Lilin. Ya, lilin. Lilin itu dari minyak bumi. Biogas angin Pertamax. Nah, ini yang tidak terbarukan tuh ini ya. Dia adalah fosil dia. Dan BBM kan? Ya, BBM juga.
Jadi itu ya. Jadi kita milihnya adalah yang alfa. Ya, alfa. Oke, clear? Di aftur, parafin, pertamax, nah itu adalah terbarukan tidak dapat diperbarui. Sedangkan spiritus ya, spiritus, kemudian mana lagi ya? Mungkin istilah-istilah yang agak ini ya, ada spiritus, ada mungkin nanti terpentin ya. Tapi kan terpentin bukan ini ya, bukan energi ya. Terpentin itu cuma bahan ya, bahan yang dibuat dari tumbuhan. Baik, ini aja penjelasan nomor 31. Kita langsung lanjutkan nomor 32 ya. Oke, 32. Berarti ini gimana? 32. Banyak yang betul juga 2. Nama pelajaran juga huruf X dan Y ya, sudah banyak betul nih. Kita pakai ini bisa nggak? Tadi nggak bisa ya. Ya, hafalan kita itu kan gini. Me, fe, bu, ma, yu, ta, ur, nep. Nah ini ya, ini hafalan kita. Me, fe, bu, ma, yu, saur, nep. Ya, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Nah, nama yang dihasilkan oleh huruf X adalah ya patokan kita tuh ini adalah ini belum bisa. Oke, jadi biasakan ketika melihat gambar seperti ini kita cari patokannya. Ini yang paling gede ini adalah matahari dia. Ini patokan. Dia mengurutkannya itu dari matahari ya. Ini adalah matahari. Ini harus pahami dulu nih. Kalau ada yang salah mungkin salah memahami ininya aja. Nah, sehingga ini adalah ini V, berarti Venus nih ya, Venus. Sudah ketemu nih ya kan? Bu, ini Ma, ini Yu, ini Sa. Nah, Saturnus kan? Dah langsung ketemu. Oke ya, sangat gampang untuk yang 32 asal kalian berpegang pada patokan mataharinya. Kita lanjutkan nomor 33. 33 banyak yang salah 33 ini. Ya. Oke ya, banyak yang salah. Hanya sedikit yang betul. Oke, ini tentang siklus hidrologi. Dampak negatif yang terjadi apabila tahapan daur air yang ditujukan nomor 4. Ya, nomor 4 ini ya kuncinya ya. Terganggu akibat betonisasi. Betonisasi itu ini loh ya, jalan atau lahan dikasih beton atau beton ya, dicor ya, mungkin untuk bangunan ya, mungkin untuk jalan tol dan seterusnya, itu kan mengganggu ya. Yes, maka apa yang terganggu dari siklus ini jika jalan itu dibeton atau lahannya dibeton ya, kan ini berarti tidak mudah meresapkan airnya. Ini enggak, masalahnya kan di situ. Jadi peresapannya yang berkurang atau infiltrasinya itu berkurang ya. Ini ya nomor 4-nya nggak bisa nih, nggak bisa masuk ini ya kan, namanya infiltrasi atau peresapan air tanah. Nah, maka ketika hujan kemudian tidak ada air yang diresapkan, apa yang terganggu? Curah hujan rendah, bukan itunya. Terjadi kemarau panjang. Kalau kemarau itu bukan kaitannya dengan peresapan, tetapi itu cuaca. Ini juga cuaca nih ya, ini cuaca ya. Ini cuacanya, ini juga cuacanya, bukan itunya ya, bukan tahap peresapannya. Permukaan air tanah naik, salah. Ini malah turun. Nah, ini masalahnya kan turun, permukaan air tanahnya turun, sumur-sumur menjadi dalam. Nah, kenapa? Karena cadangan air tanahnya berkurang. Air hujan tidak sempat untuk meresap ke dalam tanah, sehingga airnya semua menjadi limpasan air permukaan masuk ke sungai, ke laut gitu ya. Sehingga air tanahnya itu menjadi lebih dalam lagi. Nah, ini yang paling tepat adalah yang ini ya, cadangan air tanah berkurang. Nah, itu yang pasti. Jadi pahami ya tentang alur ini ya.
Iya, kenapa aduh, salah ya kalian ya? Harusnya kalian ini ya, belajar untuk mencerna melogiskan ya. Kan kata kunci pertama jika nomor 4 terganggu. Nomor 4 ini apa? Nomor 4 itu kan peresapan ya. Peresapan. Ya, airnya masuk ke dalam tanah. Ini kan tanah ya. Ini kan tanah. Itu loh memahaminya kan, itu loh memahami gambarnya. Kalau ini dia menguap. Ya kan? Air laut menguap. Kemudian dia kondensasi. Kondensasi ya kan, dia menjadi awan. Kemudian awan menjadi presipitasi menjadi air hujan. Nah, biasanya nanti yang paling sering yang ini, yang infiltrasinya ini. Ya. Dia akan terganggu kenapa? Ya oleh penggunaan lahan yang tidak tepat ya. Hutan dibabat, kemudian dibuat rumah, dibuat villa, ya sawah-sawah dikonversi menjadi pemukiman, sehingga kemudian air tanahnya menjadi berkurang. Kenapa? Karena air hujan tidak sempat untuk meresap ke dalam tanah. Baik ya, semoga ini bisa kalian pahami untuk nomor 33 ini penjelasannya. Kita lanjutkan ya. 34 tinggal 2 nomor lagi. 34 juga masih ada beberapa yang salah. Kopra, ya ini harus pahami dulu. Kopra itu apa? Kopra itu dari kelapa. Ya, kelapa. Dapat dimanfaatkan nanti sebagai apa? Gula enggak. Kalau gula Jawa, tapi kan bukan dari kopranya ya. Bahan baku minyak goreng itu yang jelas ya, minyak goreng. Bukan pengawet, bukan pewarna. Ini ya. Nah, sebenarnya bukan hanya minyak goreng ya, kopra, kelapa sawit kan kopra. Lainnya apa? Lainnya tuh bahan kosmetik, sabun. Ya, contohnya sabun. Sabun itu juga bisa. Di sabun itu salah satu bahannya adalah dari kelapa, itu bisa. Ya, kalau makan ya nata de coco gitu ya. Itu ya untuk nomor 34. Dan terakhir nomor 35. Berikut ini contoh sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Oke, kalau tadi kita sudah bahas tentang yang alternatif, ini yang tidak dapat. Ya, tidak dapat. Yuk. Pulp, apa tuh pulp? Pulp ini apa? Pulp itu ini loh ya. Itu loh apa tuh kayu ya, dari kayu bubuk kayu ya, dari bubuk kayu yang dibuat menjadi papan, itu pulp. Maaf, kayu yang dibuat seperti bubur ya sebelum menjadi kertas. Nah itu, atau ini bubur ini aja bubur kayu ya. Pulp itu bubur kayu sebelum menjadi kertas, pulp. Oke, itu berarti salah ya, karena ini bisa diperbarui. Nah gitu aja. Yang A salah, ada pulpnya. Kapas salah, ini kan tanaman ya, bisa diperbarui. Bauksit, nah apa tuh bauksit? Bauksit itu ya biji, ini bijinya aluminium. Jadi sebelum dibuat aluminium yang ditemukan tuh bauksitnya dulu. Jadi bauksit diolah menjadi aluminium. Batu bara berarti ini tidak dapat diperbarui. Batu bara juga tidak dapat diperbarui. Kerosin itu apa? Kerosin itu bahasa sehari-harinya ini adalah minyak tanah. Minyak tanah. Yes, ini semua dari fosil ya. Tidak dapat diperbarui yang C ini. Kalau delta terpentin ini salah. Terpentin itu dari entah dari damar atau pinus ya. Atau pinus itu dari getah. Ya, getah. Nah, getah pinus atau getah damar. Sehingga dia dapat diperbarui, bisa. Rotan dari tumbuhan juga Kak. Mutiara ini dari kerang ya. Liurnya kerang. Oke, kalau yang A yang misalnya pulpnya. Kalau platina, yes dia logam. Intan, yes dia dari batuan ya. Lama nih prosesnya. B kapas, damar, spiritus semuanya salah karena semua dapat diperbarui. Baik, demikian ya pembahasan kita. Demikian ya pembahasan kita kali ini. Mungkin memang terasa agak panjang lebar ya, karena tujuannya agar kalian bisa lebih jelas memahami materi-materi yang ada di dalam soal seperti ini ya. Hingga lain waktu ketika kalian bertemu dengan soal-soal seperti ini, kalian bisa lebih cermat, lebih hati-hati, dan bisa lebih mudah di dalam memahami materinya. Itu yang paling penting. Baik, semoga dimudahkan dan semoga kalian sukses. Akhirnya alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.